Ya, teman-teman, hari ini tanggal 14 bulan 12 ya, di pagi hari di hari Sabtu. Berarti transaksi untuk tanggal 13 ya, di hari Jumat ya. Baik, sebelumnya teman-teman silahkan teman-teman baca terlebih dahulu ya untuk yang ada di depan teman-teman ya, biar teman-teman lebih memahami apa yang saya bicarakan. Oke, teman-teman, sembari baca saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang telah memberikan subscribe, telah memberikan komentar, apalagi yang suka ngebalas tuh teman-teman, komentar-komentar yang dari teman-teman sendiri dibalas dengan teman-teman yang lain, itu memberikan nilai positif ya. Terus kepada teman-teman yang telah nge-share juga terima kasih ya, yang telah memberikan like-nya juga terima kasih, memberikan super thank gift juga terima kasih, yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Baik teman-teman, saya tambahkan lagi satu lagi di sini nih ya. Tidak ada rekomendasi saham. Jadi pure kalau update saham itu adalah updatean emiten punya teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar ya. Jadi teman-teman kolom komentarnya silahkan gitu kan, mau saham apa aja terserah teman-teman gitu kan. Ini bukan rekomendasi. Mentang-mentang saya update saham itu bukan rekomendasi ya. Mungkin kalau teman-teman yang lama sudah pada memahami ya apa yang saya bicarakan. Nanti teman-teman seiring dengan waktu juga teman-teman memahami apa yang istilahnya saya kemukakan di video-video video yang berhasil saya upload, yaitu saham punya teman-teman sendiri gitu kan. Baik teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sebelum teman-teman nanti melangkah lebih jauh gitu ya. Ini untuk updatean udah keluar dari nomor 1 di sini ya. Untuk hari Jumat nih 1 sama 2 ya. Jadi ini bagian ketiga. Jadi teman-teman perhatikan dulu emiten-emiten yang sudah dibahas dulu ya. Ini ada emiten-emitennya. Nanti yang sudah masuk di kolom komentar seperti biasa teman-teman ya. Semuanya tetap dibahas, cuman kalau yang belum dikasih tanda lope berarti belum naik ke bagian istilahnya ke bagian untuk dibahas. Kenapa? Saya lagi nyari rekomendasi dulu, saya lagi nyari dulu taktik-taktiknya gitu kan. Saya mencari dulu apa sih yang harus dilakukan ketika saya menyiapkan sebuah video ya. Baik teman-teman, yang kedua ada komentar yang seperti ini teman-teman di halaman komentar, dan yang sudah memberikan balasannya terima kasih ya. Nah mungkin teman-teman yang ini teman-teman kita itu sudah pada paham ya, yang udah lama udah paham ya. Terima kasih ya atas perwakilan jawabannya, dan memang teman-teman terima kasih banget ya telah memberikan jawaban yang menurut teman-teman yang memahami akan isi daripada semua video saya. Ya, saya terjebak katanya gara-gara short itu teman-teman ya. Sebenarnya short itu buat memberikan informasi kepada teman-teman ya. Nah betul, kalau kata teman kita itu buat yang punya saham-sahamnya aja, karena semua saham yang ada di video channel saya ini ada saham teman-teman gitu. Saya memberikan pandangan menurut pandangan saya dan menurut ilmu yang setelah dapat saya di market gitu kan. Makanya mungkin teman-teman kalau mau melihat istilahnya isi-isi video tinggal cari aja, wah ini saham LAK nih, teman-teman tinggal cari aja di sini teman-teman nih. Contoh gitu LAK gitu ya. Lihat saya bahasnya sejak kapan teman-teman ya. Lihat sejak 4 bulan 8 saya bahas ya. Terus tanggal berapa LK juga sudah keluar ya, LAK tuh LAK ya. Itu sebenarnya informasi nih, bagian informasi teman-teman. Kan saya suka memberikan kepada teman-teman itu jangan beli saham yang sudah naik di atas gitu kan. Selalu mengingatkan kalau mau ikutan seperti itu ya teman-teman lebih baik teman-teman scalping aja. Tuh lihat dengan 8 bulan 7 itu semuanya sebenarnya saham teman-teman semua ya. Jadi teman-teman harap dipahami dulu isi daripada video yang saya sampaikan. Mungkin kalau yang tahu itu yang short itu kan buat laporan kepada teman-teman gitu nih, naik gitu kan. Nih lagi turun itu. Nah kalau belum ada pembahasan dari teman-teman contoh di Pinta ya saya tidak akan bahas gitu kan. Kenapa? Ya karena seperti biasa teman-teman, bahwa setiap di kolom komentar itulah yang akan saya bahas. Maka ketika ada masuk kolom komentar seperti ini yang saya bahas gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin itu kesalahan saya juga tidak memberikan keterangan ya di video short itu bahwa nih teman-teman punya emiten teman-teman gitu, harus begitu ya. Mohon maaf ya, nanti ke depannya akan saya perbaiki.
dan mungkin teman-teman yang sudah lama mungkin sudah mengetahui ya. Dan mudah-mudahan seiring dengan perjalanan channel ini semakin berkembang kekurangan-kekurangan saya. Berarti saya punya kekurangan di mana ketika bikin video short lupa mungkin saya memberikan dicantumkan ini teman saham kawan gitu. Harusnya saham kawan saham LAK memenuhi garis kenaikannya gitu. Harusnya begitu ya. Itu sebagai pusat informasi aja sebenarnya, informasi cepat. Kalau saya bikin video langsung kan agak lama juga gitu kan. Kalau pakai video short kan enak, tinggal beberapa detik aja tinggal di upload gitu kan, lebih simpel gitu kan. Dan terima kasih teman-teman yang telah memberikan pertanyaan juga, terima kasih. Yang telah menjawab juga terima kasih. Itu murni kesalahan saya tidak memberikan di kolom keterangan ya. Nanti kedepannya akan saya bikin kolom keterangannya. Makanya dengan adanya video channel ini, maka saya sekarang menulis ini teman-teman. Nah nih yang biasa saya sebutkan, sekarang saya menulis ini. Nanti kedepannya ketika ada pertanyaan yang sifatnya harus segera diupdate ya, kita update ya. Baik teman-teman, mungkin seperti itu aja yang harus dibicarakannya gitu kan. Makasih teman-teman atas pertanyaannya, atas kritiknya ya. Semuanya saya masuk ke pikiran saya, nanti kita tuangkan. Terus yang telah memberikan jawaban juga terima kasih, sangat luar biasa. Semuanya teman-teman mohon maaf gitu ya apabila ada kekurangan. Makanya nanti mungkin setiap video short yang saya tulis harusnya ditulis seperti saham kawan gitu ya, saham kawan, saham bla 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 telah memenuhi garis kenaikannya. Kalau tidak ada di komentar berarti saya tidak akan bahas. Kenapa? Karena mungkin tidak mau itu mau dibahas. Seperti saham LAK itu kan sebenarnya udah lama itu teman, udah lama tidak ada yang nyabut gitu kan. Untuk itu makanya saya pas Aida nanya ya udah saya langsung bahas gitu kan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mohon dipahami aja teman-teman, dan itu mungkin kekurangan saya, nanti kita akan perbaiki. Oke? Dio ya, Dio. Itu ya udah tuntas ya pertanyaannya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Jadi kedepannya teman-teman ingat, ini bukan rekomendasi saham, tapi ini update saham itu adalah updatean punya teman-teman sendiri. Untuk short itu adalah untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Ada apa nama emiten teman-teman nih yang punya LAK nih, ada yang punya apa gitu sudah naik gitu. Ini sedikit lagi istilahnya sedikit lagi menyentuh kenaikannya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, ada Adro di sini ya. Ada yang nanyain Adro. Ini hanya ngebahas aja Adro ya. Kita lihat Adro kemarin sempat menyentuh garis kenaikannya ya si Adro ini ya. Cuman saya tidak cabut untuk untuk kenaikannya karena belum full body ya. Nah sekarang lagi ke bawah juga, saya lagi ke bawah dan bagus kemarin menutup ini juga kan. Nih teman-teman seperti ini nih, ini kan udah melampaui garis kenaikannya. Yang punya saham Adro nggak ngasih tahu nih, baru ngasih tahu sekarang doang ya. Mungkin lupa atau mungkin bagaimana, saya tidak kasih. Saya bukan malaikat teman yang tahu isi hati orang itu kan. Makanya ini yang ini saya cabut ya di angka berapa ini? Di angka 23 yang garis ini ya, saya cabut ya karena sudah ada kenaikan dan sudah terus sama body. Ini secara step by stepnya udah bagus teman-teman. Kenaikan kenaikan dread naik, ada sideways naik lagi, ada sideways lagi, itu bagus. Dan MA10 juga sudah mulai di bawah kan, artinya mau ke atas. Cuma tetap harus hati-hati teman. Garis yang saya gariskan ini suatu saat dia akan ke sini, dan garis ini juga suatu saat akan ke sini. Ada dikit lagi apa namanya gap ya. Ini gap ya yang harus tertutup. Harusnya tadi kalau kemarin aja dia dari sini aja, dari harga penurunan akan lebih baik lagi ke atas ya. Nah untuk saat ini Adro ini lagi dikuasain sama bandar lokal, perhatikan bandar lokal ya. Jadi sejak dividen trap nih, dividen trap ke bawah, dan langsung besoknya itu 2 hari kemudian ya, 2 hari kemudian langsung dikuasain sama si bandar lokal. Perhatikan bandar lokal, ngambilnya sangat bagus. Nah ini teman-teman, kalau yang di Adro ketahuan nih ketika naik ke atas si hijaunya begini, tapi kalau di MLPL tidak ketahuan. Cek nih MLPL sama apa gitu, sama apa lagi tuh ada 3 saham berarti yang tidak ketahuan nih ya, naik ke atas tapi tidak ketahui ini ada si hijaunya tidak ada di sini ya. Makanya saya bilang ini kenapa, saya bilang kan bisa begitu. Tapi kalau Adro sangat jelas sekali di sini teman-teman, ketika dia naik seperti halnya seperti ini, naik ke atas nah ini lihat
pengambilannya kan luar biasa. Ada candle hijaunya di sini. Kalau yang MLPL nggak ada. Nah, saya bilang itu harus diteliti gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini untuk ADRO ini sebenarnya lagi terus diakumulasi sama bandar asing teman-teman ya. Walaupun ada penurunan seperti ini masih diakumulasi sama bandar asing juga ada gitu, si poren juga udah masuk, apalagi bandar lokal sudah luar biasa. Adapun pembuangan hari kemarin ya wajar lah teman-teman, mereka juga butuh duit ya, ketika mereka ngambil ya keluarin dikit lah gitu, nggak jadi masalah gitu kan. Poren siapa yang ngejual, ada AK, ZP, BK, CC, yang masuk RX teman-teman, keren ya. RX sudah banyak duit sekarang, RX tuh teman-teman udah ngejual BBRI, BBC, ABBNI ya, 4 bank itu dikuasain sama mereka dan sekarang jualan. Dan bandar lokalnya juga lagi jualan sedikit, tapi kalau digabungin sebenarnya lokal itu lebih banyak lagi. Jadi ada cenderung aman dan target di tanggal 5 bulan 12 bisalah sampai ke sini ya, ataupun ke target keduanya ke 4089 karena ini berdasarkan harga wajar. Sebenarnya kalau ke sini udah kemahalan, cuman nggak jadi masalah, biarin aja. Biasanya suka kejemput dulu baru diturunin lagi teman-teman, karena ada seperti hal biasa. Perhatikan teman-teman untuk posisi ADRO ya. Jadi teman-teman nanti ke depannya bisa mengetahui ADRO itu kapan beli, kapan keluarnya enak teman-teman ya. Perhatikan untuk 10 tahunan deh, lebar enak ya. Perhatikan ADRO itu ada gunung, ada lembah teman-teman, ada gunung, ada lembah, dan teman-teman sendiri di sini udah beli di lembahnya ya. Karena setelah dia melewati harga tengahnya cenderung mantul. Nah teman-teman, pantulan itulah yang menjadi kesempatan teman-teman. Nanti kalau ada kesempatan lagi biasanya ada ke bawah lagi ya, istilahnya ke bawah lagi, nanti pas ke bawah lagi teman-teman bisa ngambil lagi. Artinya ini bisa dijual belikan, jangan sampai teman-teman lama gitu, karena hanya beberapa aja. Dari sini contohnya, dari sini nih, dari lama ini kalau tahun 2024 ya, bulan Februari diangkat bulan September. Juga sama dari tahun 2022 nih ya, diangkat bulan apa ini, masih 2022 juga. Jadi artinya dalam 1 tahun kenaikannya ada 1 kali. Maka ini juga lagi dikebawahin, biarin aja, tahun 2025 mungkin akan menjadi kenaikan yang luar biasa untuk ADRO ini. Ya minimal ADRO ini bisa melebihi harga wajarnya lah. Harga wajar kan sekitar 3.100 ya. Nah, 3.100 kan sebenarnya dikit lagi, cuman kan di sini ada PBB 4.000, artinya mungkin bisa ke angka lebih lah daripada 4.000 saja, melarikan ke angka 4.090 suatu saat ya kalau sini kok teman-teman. Kapan? Nah, ketika begini teman, ketika akan membaikkan dividen biasanya dia cenderung dinaikkan lebih baik lagi ya. Oke, untuk ADRO seperti itu teman-teman. Lanjut, ada halo. Ini halo, updatean halo. Baik, ini kan sebenarnya kalau nggak ada yang ngasih tahu teman-teman, perhatikan. Nih, ini kan garis yang saya gariskan, nggak saya cabut kan? Nah, saya cabut aja teman-teman. Saya cabut ya. Baik teman-teman, saya cabut. Udah saya cabut ya. Nah, nanti kenaikannya sebenarnya si kepala merah sudah muncul lagi teman. Perhatikan si kepala merah 59 ya, 59 artinya mau ke situ. Walaupun istilahnya ada sedikit pembuangan dari bandar lokalnya. Perhatikan di bandar lokal ngebuang ya. Ada sedikit ya ngebuang. Cuman sebenarnya lokal sebenarnya teman-teman masih ada barang, dia ngambil keluar agak banyak ya, waktu di sini 50 juga masih dia akumulasi enggak. Nah, ketika 50 juga akumulasi sedikit, buang lagi. Nah, dia ngebuang lagi ya teman-teman ya. Ini lagi ada pembuangan daripada bandar lokal. Poren bagaimana? Poren tetap kayaknya poren ini bukan bagian yang memaaf harga teman-teman. Cenderung seperti lokal aja dia. Soalnya kenapa yang suka saya jelaskan itu, dia ngambil di harga tinggi, dia average di harga sini ya. Jadi tidak berusaha untuk memaaf harga ya, malah di sini aja malah ngejual si poren. Saya pikir di sini yang naikin harga, ternyata bukan ya. Nah, juga tapi tanda-tandakan sudah ada, artinya suatu saat akan ke sini lagi. Biarkan dia longsor ke bawah dulu, karena kadang-kadang ada kenaikan sesaat. Nah, kadang-kadang sesaat itu kadang-kadang seperti ini teman. Jadi si EMA sebelumnya masih jauh tapi sudah naik ke atas, itu biasanya ditandai dengan kenaikan sesaat ya teman-teman ya. Nah, untuk saat ini siapa yang ngambil untuk domestiknya? Ada teman-teman kita ya, makanya teman-teman kita harap hati-hati ketika ada kenaikan sesaat seperti ini. Karena si MA 10-nya masih cenderung menghadap ke bawah ya. Kita lihat untuk porennya siapa yang ngejual hari ini. CC ya, kita nunggu pungutan daripada CC aja teman-teman, karena kadang-kadang CC kalau di harga 100 ke bawah ya, dia cenderung baik teman-teman. Ini 41.000 ya ngambilnya, ngejual 41.000, ambil 17, artinya per hari kemarin itu dia cenderung average teman, average dan menaikkan harga. Jadi dia average di bawah
Nah, dengan buktinya ada si shadow-nya. Nah, nanti setelah itu dia langsung memaaf harga dan langsung menjual di harga yang lebih tinggi lagi karena ini ada shadow-nya kan. Mungkin kemarin yang nyangkut nyangkut di atas juga sudah mulai kejemput ya. Nah, soalnya udah pakai shadow seperti ini teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sih ini karena kan belum saya cabut nih, nanti kalau udah istilahnya menembus sama body baru saya cabut ya. Oke teman-teman, untuk hal seperti itu masih ada pembuangan di Bernaloka dan Poren yang mudah-mudahan besok ya, tapi secara kan udah bagus teman-teman, secara kan udah bagus, dia tidak punya PR lagi di 50 artinya ya. Istilahnya kalau ada PR 50 wajib dikunjungin. Kalau ini mau ke 50 juga silahkan, nggak ke 50 juga nggak jadi masalah gitu kan. Malah ini tanda-tanda kenaikan sudah dilihatin. Ya mudah-mudahan si Halo ini cepet lah naiknya ya. Karena saya pikir sih harus naik cepet. Saya pikir si Halo ini mendingan diambil alih lah sama si Cece nih gitu kan di bandarnya. Biar nanti bandar Porennya enak, kalau Cece udah enak, Cece yang ambil suka enak teman-teman ya. Pantau aja Cece masuk lagi atau enggak untuk besok Senin ya teman-teman ya. Tapi karena rekan-rekan sudah ada di 59 sama target saya di sini teman-teman di 84 tadi itu target saya. Kita saksikan sampai kapan dia ngejemput ke di 84 ya. Ada INPC. Ini INPC katanya kena suspend ya. Sampai mana penurunannya? Nah, kena suspend ya. Kena suspend, kena FCA. Sampai mana? Saya pikir ke arah sini teman-teman nih. Ke arah 248 itu menjadi atau enggak dia cenderung ke support terkuatnya di angka sini di 288. Ini support biasa yang tidak wajib dikunjungin. Kalau ini wajib dikunjungin. Kenapa? Karena gap teman-teman, karena ini gap. Kita lihat INPC ini bagaimana INPC. Ini bandarnya luar biasa teman-teman, dia cenderung wah ini udah tinggi banget teman-teman, selama 10 tahun udah tinggi, jadi hati-hati ya. Hati-hati, ini sudah tinggi banget, apakah dia mau ke harga yang lebih tinggi lagi, coba cek. Nah teman-teman ini dimaksimalkan, ternyata dia harga tahun 2005 ya, ini harga tertingginya teman-teman ya. Ini harga tertingginya sudah tercapai, malahan sudah di atas harga tertinggi, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Karena nanti mungkin teman-teman kalau mau ngambil lagi mendingan di bawah. Teman-teman nunggu lama, kalau dari sini sih sebentar ya, dari tahun berapa ini? Tahun 2021 ya. Diangkat-angkat tahun 2024, 21, 22, 23 sekitar 2 tahunan baru di up ke atas. Jangan sampai nanti teman-teman beli di harga sini ya. Beli di harga sini, nanti beberapa tahun kemudian baru kejemput lagi. Saran saya kalau teman-teman sudah terlanjur beli di sini ya, beli di sini 362 ya. 362. Wow, jauh juga teman-teman, 362 jauh juga di sini, area sini ya. 29. Nah, area sini teman-teman beli ya. Wow, teman-teman ya. Aduh. Kenapa teman-teman beli ketika sudah naik begini, teman-teman ya? Kalau sudah naik begini 150% gitu kan, lebih baik teman-teman lihatin aja ya. Kalau mau average nanti contohnya ini tidak, sebenarnya sempat cuan teman-teman, sempat cuan ini. Kalau dibiarkan juga cuan sekitar 2 candle ya, 2 candle ya. 362 di sini, area sinilah yang mungkin ya. Mungkin udah untung satu candle, cuman lupa ini apa kali, lupa ngejual kali ya. Karena kalau lihat dari atas teman, perhatikan, maaf, dari atas, dari maksimalnya ini sudah harga tertingginya, dan juga sudah 10 tahunan itu sudah harga tertingginya. Saya ngambil dari tahun berapa ini, 2015 ya, 2005 ya, udah berarti 15 tahunan ya, 14 tahun, 5 tahun tambah sekarang 10 lagi, ya betul sekitar 15 tahun lebih ya, 15 tahun lebih ya. Nah teman-teman, jadi itu harga 10 tahunan aja ini harga tertingginya sudah mentok. Yang juga sama sudah harga tertingginya selama dari tahun 2005 ya. Dia udah sekitar 19 tahun. Nah, 19 tahun baru di harga tertingginya ya. Apakah akan mencapai puncak tertinggi baru? Itu mungkin bisa aja gitu, bisa aja ya. Nah, saran saya kan biasanya kalau sudah begini kan turun dulu, betul kata teman kita, turun dulu. Mudah-mudahan sampai ke 248 ya. Nanti mungkin biasa suka ngegas lagi dikit. Ngegas lagi dikit, udah kalau ada kesempatan keluar mendingan keluar aja karena harga sudah mulai tinggi, teman-teman. Mau kemana lagi gitu, mau ke harga tertinggi.
harga tertinggi aja pasti lompatin. BBRI aja sudah mencapai harga tertingginya dia dijeblosin ke bawah lagi teman-teman ya. Semua saham itu kalau udah harga tertingginya, tapi dia kalau dia grow seperti PTBO kan dia grow. Yang di sini deh, di sini aja nih, PTBO ya. Apa bukan PTBO, apa namanya? PTBO lagi. Nih, kayak PTRO kan dari bawah sampai ke atas kan itu, tapi dia grow teman-teman. Beda dengan saham yang punya INPC ya. Dia cenderung dari dari harga tertingginya menyentuh harga teratasnya gitu kan. Dia ada batasnya. Kalau ini kan di sini tidak ada limit, tidak dimaksimalkan. Perhatikan di sini tidak ada limit, tidak ada batas-batas atasnya di sini teman-teman. Jadi ketika dia naik ke atas seperti ini ya otomatis dia karena punya bandar. Kalau PTRO kan punya bandar ya, bukan PTBO tapi PTRO, karena punya bandar akhirnya ya terserah bandar gitu kan mau dihadirkan apa. Makanya targetnya bandar itu bukan dia sudah harga tertinggi ya udah jalan ninja terakhirnya dia stock split gitu kan. Rata-rata yang punya bandar itu stock split, nanti di bawah lagi gitu kan, nanti ke bawah lagi, naikin lagi ke puncaknya berapa tahun kemudian, 10 tahun gitu kan, nanti dia stock split lagi gitu kan. Seperti itulah teman-teman cara bandar untuk memberikan si saham ini lebih tinggi lagi seperti. Jadi dia tidak punya batas di sebelah kiri teman-teman. Beda dengan saham BBRI aja nih teman, BBRI aja kan, BBRI aja. Perhatikan dia ya. Lihat, ketika dia sudah grow teman-teman, dia cenderung ada koreksinya, nanti puncak tertinggi lagi gitu kan. Nah, seperti halnya saham punya teman kita nih, kalau udah grow seperti ini biasanya suka ada koreksinya, baru dia akan menaik ke harga yang lebih tinggi lagi. Ya, teman-teman nanti kalau udah di bawah ataupun istilahnya sudah mulai udah mulai dia koreksi akan FC harus dikebawahin ya. Nanti manfaatin aja ketika kenaikannya udah kuningan keluar aja, jangan sampai lama-lama ya, karena sudah harga tertingginya. Oke, itu saran dari saya, tapi terserah teman-teman gitu kan. Karena saya aja waktu itu menargetkan ke sini teman-teman, di sini aja menargetkan ke sini kan nih. Target keempat apalagi ini ya, tanggal 21 bulan 11. Jadi sebenarnya target yang saya targetkan buat emiten ini sebenarnya sudah tercapai dengan baik gitu. Kalau selanjutnya saya bilang terserah, selanjutnya tinggal ikutin aja MA-nya gitu kan. Nah juga pas ikutin MA-nya betul gitu kan, cuman disuspend karena naiknya sudah ketinggian gitu kan. Ini kan 2 kali disuspend nih, 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya kan disuspend. Dia tidak mengindahkan. Tapi kalau bandar yang begini cenderung dia melabak peraturan bursa, artinya ya siap dengan risikonya teman-teman ya. Oke teman, seperti itu ya. Andaikan dia dibawa ke bawah lagi, contoh bawah lagi, nanti average-nya setelah di bawah aja lah teman-teman ya, setelah di bawah aja biar teman-teman juga istilahnya. Tapi setiap penurunan biasa suka ada kenaikan dikit, maka manfaatinlah itu untuk keluar teman-teman ya. Lanjut, ada taksi. Ada taksi katanya lagi rame FCA ini ya, taksi FCA teman-teman. Taksi itu sekarang itu lagi dibuang teman-teman sama bandar lokalnya sejak 29 November dibuang. Dia jualan di atas. Nah, setelah jualan di atas dia langsung diturunin, tapi sambil jualan teman-teman ya. Ini juga MA10 sudah mulai dead cross dan dia FCA gitu kan. Nah, maka hati-hati teman-teman ya. Taksi ini hati-hati lagi ke bawah, walaupun istilahnya lagi FCA, tapi cenderung sih dia secara MA juga ngikutin MA gitu ya. Tapi lagi dibuang sama bandar lokal. Bandar lokal kan ngambil udah lama nih. Nah, sekarang dibuang gitu kan. Sekarang itu targetnya sebenarnya kalau taksi itu bukan ke harga berapa, harga ke 50 teman-teman. Kalau FCA itu saya menargetkan hanya ke angka 50. Tapi ini bagus sama taksi itu teman-teman. Kenapa cenderung dia ditransaksikan? Berarti si bandarnya sudah memahami bagaimana cara bergerak di FCA. Jadi mereka cenderung bisa mentransaksikan saham-saham yang di FCA. Mungkin mereka juga bisa sambil santai lah ketika
mengerjakan proyek FCA gitu kan. Sini ada CXA, ZP, YJ keluar teman-teman. Yang ngambil siapa teman-teman kita ya. Ini juga ngambilannya lotnya luar biasa gitu kan, besar-besar ini teman-teman, perhatikan 68.000, 67.000 gitu ya. Jadi lotnya besar teman-teman. Cuman ya asing masuk. Ini asing masuk gitu. Cuma berapa sih asingnya? Tanggal 10 Desember deh. Siapa yang masuk asingnya 10 Desember? AZ Becky, kalau AZ kan cuma 9.000 teman-teman. Berapa? Cuma 10 juta lah, sedikit teman-teman. Kalau asing 10 juta masih sedikit ya. Ini AZ juga bukan foreign asli gitu. Ini si AZ bukan foreign asli, KW teman-teman. Biarin aja. Makanya saya bilang biasanya kalau foreign itu harus foreign asli. BK foreign gitu kan teman-teman. Terus RX gitu kan. Pokoknya yang kalau di broker saya tandain merah, sebenarnya merah, ini merah teman-teman ya. Ini apa ini? Korea atau BQ itu Korea gitu kan ditandain. Jadi teman-teman kalau kayak merah, kata merah adanya di posisi foreign, berarti betul itu asli, itu foreign, KTP-nya foreign, brokernya foreign. Atau kayak ini kan KTP-nya foreign, cuman brokernya broker lokal gitu, teman-teman. Mungkin ada orang kerjain tuh gitu. Namanya juga bandar teman-teman ya. Karena mereka kadang-kadang tim teman-teman, mereka kadang-kadang tim ya. Ada beberapa orang gitu, 3 orang 4 orang dia melaksanakan tugasnya untuk istilahnya berkecimpung di saham kita gitu kan. Itu sangat dibutuhkan karena foreign dananya luar biasa teman-teman. Makanya yang mempengaruhi IHSG itu kan foreign teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi taksi itu sebenarnya lagi dibuang dulu sama bandar lokal teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilangnya kok rame gitu kan, ini rame ya kalau salah. Pertanyaan rame, lagi rame nih katanya. Tapi keramaiannya itu dimanfaatkan sama bahan lokal untuk jualan ya. Mudah-mudahan tidak ada pantulan nanti ya. Saya tidak bisa memberikan untuk batasan-batasan di saham FCA ya. Biarkan batasan-batasan itu mereka sendiri yang membuat, karena pasti sudah kepastian di sini bandar yang nguasain. Cuman kabar baiknya gini teman-teman, ketika sebuah bandar itu sudah akumulasi dan menjual, artinya ini lagi dipiara. Ketika sebuah emiten sudah dipiara sama bandar, kenaikan sama penurunnya cenderung enak teman-teman. Itulah tanda-tanda emiten yang sudah dipiara sama bandar itu lebih enak. Walaupun kita nyangkut di atas, suatu saat akan kejemput ya. Itulah tanda-tanda kalau emitennya dimainin sama bandar. Jadi jangan istilahnya wah bandar lagi jualan. Justru bandar lagi jualan, kita tunggu teman-teman kapan bandar ngambil lagi. Nah seperti itulah teman-teman. Cuman harus bersabar, perhatikan teman-teman, bersabar. Dia ngambil dari bulan September, Oktober, November, diangkat sampai bulan apa nih? Mulai diangkat itu bulan November, September, Oktober. Berarti kan 2 bulan mereka itu melakukan aksi pungut ya. 2 bulan pungut dari bulan November sampai bulan kapan nih? November dari tanggal berapa? 13 sampai tanggal 28 dia memaaf harga. Perhatikan, memaaf harga. Tanggal 20 berapa nih? Tanggal 29-nya baru dia mendistribusikan di harga tertingginya. Nah, saya bilang begitu kan, kemampuan bandar itu adalah memungut harga, memungut barang sebanyak-banyaknya. Ketika sudah cukup barangnya, sudah mereka hitung di maaf hargalah selama berapa hari itu, di tanggal berapa nih? Nah, di maaf itu dari tanggal 13 kan, bawa ke bawah sampai tanggal 25 ya, 25 di maaf, baru tanggal 26-nya dia jualan di harga atas. Nah, itu kemampuan barang. Kalau retail kan tidak punya kemampuan itu. Retail itu hanya kemampuannya beli sekali atau 2 kali, tunggu ya. Habis itu kalau bandar memaaf harga, cenderung dia nanti udah tinggi jualan atau harga tertentu jualan gitu kan. Andai kan dia ke bawah lagi, kemampuan bandar aja adalah untuk mengaverage gitu teman-teman ya. Itu kemampuan dari seorang retail. Kalau bandar kan saya bilang dia mengumpulkan barang dulu, setelah cukup barangnya, setelah menghitung gitu kan, oh retail punya segini lagi, dia memaaf harga lagi, seperti hal ini memaaf harga. Nah ini cenderung bagus teman-teman, jadi dia akumulasinya ketahuan, lagi memaaf harganya ketahuan, lagi distribusi juga ketahuan. Nah yang nanti kalau keren itu nanti teman-teman, dia tidak akan dibuang. Biasanya kalau pingin naik lagi, dia cenderung oke lah dibuang gitu, cuman dia punya patokan misalnya. Contoh di sini, contoh di sini nih. Terus dia sideways atas lagi di sini teman-teman ya, tanpa ke bawah lagi ke harga dasarnya, contohnya ke harga 3 perak ya.
tektok tektok tektok. Nah biasanya dia mengumpul barang lagi seperti hanya di sini. Karena ini udah lupa, teman-teman udah lupa karena tidak pernah melihat historis, tiba-tiba dinaikin lagi gitu. Nah seperti itulah teman-teman kalau ingin lihat istilahnya bandar untuk menaikin harga lagi, biasanya dia sudah ngejualan tapi tidak sampai ke bawah. Nah tanda-tanda itu mau naik lagi teman-teman. Tapi kalau dia dikebawahin sampai ke bawah lagi, berarti dia mau ngumpulin dari bawah lagi, ngumpulin lagi dari bawah. Kalau ketahuan sama istilahnya sama retail, ketahuan akumulasinya yang biasanya support di sini, contohnya di angka Rp3, dia akan cenderung dijebloskan lagi ke bawah biar pada katos dan tidak ngikutin mereka gitu, teman-teman. Makanya kalau udah mulai berapa bulan nih istilahnya si Foreign udah ngumpulin, oke, kita ngambil di sini aja dulu deh ya, seperti itu teman-teman. Karena kemampuan retail adalah menunggu ya. Lanjut, ada BP. Nah, teman kita juga sudah menanyakan BP ya. BP. Nah, teman kita bilangnya saya punya feeling katanya besok mau turun kata hari Senin. Bagus teman-teman ya, tandanya teman-teman sudah mulai gitu kan. Sudah mulai memahami walaupun di sini ada pungutan dari Bandar Loka dan Foreign. Jadi dalam sebuah saham itu teman-teman kita kadang-kadang tidak tahu teman. Ya udahlah kalau udah saya bilang kan jangan serakah di pasar itu teman-teman. Udah ambil secukupnya. Kalau target teman-teman sudah terpenuhi, contoh teman-teman beli dari bawah sini. Targetnya di sini kan di angka 93. Contoh. Ya udah di situ aja teman-teman istilahnya target teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman sudah mencapai target, nah ini mau ke atas lagi nih. Nah, itu bahaya teman-teman. Nanti ke depannya teman-teman akan seperti itu. Tiba-tiba dibawa ke bawah lagi, teman-teman bilang, "Aduh, nyesel saya," katanya. Kemarin kenapa 93-nya enggak di take profit gitu kan. Saya pikir ini mau ke atas nih gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi tentukan targetnya, teman-teman, targetnya harus ditentukan betul teman-teman. Ya udahlah, udah cukup saya kok dapat segini. Andaikan naik lagi ya biarin aja gitu. Nanti mungkin buat ke depannya ketika dia ke bawah lagi saya akan tunggu lagi ketika sudah mencapai harga tertingginya. Contohnya harga di sini lagi, oke, kemarin aja kata naik, ya udah saya ikutin aja MA-nya. Nah, seperti teman-teman. Saran saya untuk BP teman-teman, untuk BP ya. Ini sebenarnya sudah akumulasi asing sama Foreign itu sejak lama itu diakumulasi sama mereka teman-teman. Sejak lama ya teman-teman. Perhatikan nih. Dia terus-terusan ngambil teman, tidak ada pembuangan paling sedikit doang, tapi pengambilannya lebih keren. BP itu diambil sama bandar lokal dan asing itu keren. Maka saya tidak biarin aja lah seperti ini gitu ya untuk untuk si BP ini ya. Dia akan cenderung teman-teman istilahnya mau dalam keadaan dia downtrend, perhatikan downtrend ya. Ketika downtrend turun, tetap aja si bandar lokal juga pada juga ngambil. Naik apalagi gitu kan. Diambil malahan makin pekat lagi nih ya. Makanya hati-hati nanti teman-teman, biasanya ini kecenderungannya seperti yang suka saya bilang bahwa dia baru 40% sedikit ya. Kecenderungan dia kena suspend buat istirahat. saya pikir ini udah berapa hari harus istirahat nih. Makanya mereka akan cenderung memberikan kena suspend, nanti istirahat sebentar, nanti turunin lagi. Nanti setelah turunin lagi seperti ini. Suspend kan suspend karena penurunan. Ya di sini nih, suspend karena penurunan. Nanti di up lagi teman. Seperti itulah teman-teman kecenderungan sejarahnya seperti itu. Nanti juga contohnya bila mana dia dikena suspend lagi, cenderungan lagi nanti ini udah kenaikan ketinggiannya ke bawahin lagi. Seperti itu nanti kalau udah ke bawah ke atasin lagi gitu kan. Karena kecenderungan sebagai CBP seperti itu. Karena sejarahnya seperti itu. Ya suka saya jelaskan ya untuk BP itu ya. Nah teman-teman, nanti mungkin teman-teman ke depannya kalau mau take profit, perhatikan aja kalau lagi uptrend seperti ini. Saran saya ikutin aja MA-nya teman-teman, ikutin aja MA-nya. Kalau belum dia menyentuh, contohnya saya mau target istilahnya ketika di sini saya targetnya di sini ya teman-teman ya. Sebenarnya udah kesentuh, belum saya hapus. Kenapa? Belum sama body ya, baru sama shadow doang. Nah, belum saya hapus di sini teman-teman. Nanti kalau sudah sama body baru saya hapus ya. Nah, contoh-contoh teman-teman udah bagus gitu kan ya. Udah take profit ya udahlah. Ngambil di berapa, di harga kemarin kata teman kita ngambil harga berapa? 93. Karena udah take profit ya udahlah, takut longsor ke bawah gitu kan. Betul teman-teman, kita harus punya ketakutan, jangan istilahnya jangan teman-teman terlalu berani di bursa itu. Kita butuh ketakutan itu untuk meminimalisasi kerugian kita ya. Nah teman-teman, kalau ada juga yang mengikuti MA10, contoh teman-teman MA10-nya belum putus nih MA10, terus aja sebelum putus gitu kan. Nanti pas dia ada putar balik ke bawah dan ditandai dengan si merah
si kepala merah kembar, biasanya kepala merah kembar, ataupun seperti ini lagi nih, udah udah nih udah menyentuh lah EMA 10-nya udahlah. Nah, kadang-kadang di EMA 10, kadang-kadang mereka cenderung apakah sini ada pantulan atau tidak, cenderung mereka suka ngambil di EMA 10-nya juga. Jadi ketika ngambil dia di atas EMA 10, tapi ketika dia keluar di bawah EMA 10. Nah, ada yang begitu teman-teman. Jadi untuk memastikan konfirmasi, jadi dia merelakan beberapa contoh gini nih. Kalau dia take profit di angka secukupnya, teman-teman, contohnya dari sini nih 40% ya. Nah, dia suka ngebuangnya, biasanya suka dari atas ini nih diukurnya untuk di bawah EMA 10 17%. Nah, seperti itu teman. Jadi tergantung istilahnya teman-teman sih benar. Teman-teman kalau sudah cukup, udah cukup, jangan terlalu maruk atau terlalu serakah di bursa teman-teman. Makanya saya suka menyarankan itu beli di bawah itu seperti itu. Kalaupun dibeli di bawah teman-teman, ketika dia ke bawah lagi kok kita beli di bawah kok. Beda sama gini teman-teman ya. Contoh beli kita di bawah di sini nih, ya. Tiba-tiba nggak naik, nggak kuat, dibawa ke bawah lagi kan, berarti kita usah di bawah di sini teman, karena sudah pucuknya di sini contohnya. Oh, di sinilah, jangan jauh-jauh nih. Contohnya kan pucuk, ini lembah nih ya teman-teman, ini lembah. Ketika teman-teman beli di sini, contohnya dibawa ke bawah lagi kan sampai ke sini. Artinya teman-teman kan beli di bawah sini, tidak beli di pucuk. Ini kan pucuk contohnya. Artinya teman-teman sudah di harga murah kan. Nah, ketika dibawa ke bawah lagi berarti harga sudah murah banget gitu kan. Tinggal ukur aja teman-teman. Nanti setelah dapat average-nya mungkin teman-teman bisa hargai tengah-tengah sini. Jadi enak naiknya gitu. Oh, udah naik di sini aja sudah, teman-teman sudah jual karena apa? Udah cukup segitu, semua 10%, 20%, 30% gitu kan. Kalau pengen 100% ya nunggunya harus jangan 1 hari 2 hari teman-teman. Kalau teman-teman seperti teman kita yang istilahnya ikutan pomo seperti itu, jangan teman-teman ya. Lebih baik teman-teman sepomo-pomonya, teman-teman lebih baik kalau kalian pomo scalpingan aja udah cukup ya. Kalau teman-teman yaknya swing, jangan naik yang seperti ini, jangan ambil yang seperti deg-degan. Lebih baik ke teman-teman nunggu gitu, nggak apa-apa lah, naik dikit turun dikit, nanti punya harga terbaiknya. Jangan all in teman-teman. Oke, untuk BP mungkin seperti itu ya, bisa saya sarankan kepada teman-teman. Perkara dia naik atau turun besoknya itu bukan urusan kita teman, yang penting urusan kita target ke atas sama target ke bawah sudah terukur. Lanjut ada POCK. Ini saya suka apa sih? POKS Fox. Suka salah mulu saya POC. saya salah mulu nih kalau nulis apa namanya? POKS ya. Kedepannya bagaimana katanya? Kedepannya biarin aja ke depan waktu. Enggak. Begini teman-teman, ini kan lagi downtrend ya, biarkan saja teman-teman, lagi downtrend biarkan aja. Soalnya EMA 10 sudah mulai di atas candle ya. Nah, perhatikan aja EMA 10 nanti teman-teman. Ini juga sudah mulai nyentuh dikit gitu ya. Nah, target saya itu hanya di angka 349 teman, 349 itu suatu saat dia akan ke situ. Dan kita lihat VO POK, salah mulu. Fox ya. Apa tuh keluar teman-teman? Kita geser dikit, kita hapus. Fog. Nah, fog itu 10 tahunan nih. Perhatikan teman-teman. Fog itu kan cenderung dia ada gunung, ada bukit, ada lembah. Ini gunung, ini lembah. Nah, posisi teman-teman kalau beli kemarin harga berapa? Di harga atas apa di harga bawah? Di harga sideways. Nah, perhatikan ketika dia teman-teman beli harga sideways, artinya dia cenderung dijual. Untuk pembeliannya itu minimal teman-teman harus di bawah harga tengah, di 2117 ke bawah dikit ya. Nah, itu mungkin awal-awal kalau dia di bawah. Contohnya teman-teman sini seperti ini yang suka saya bilang. Saya sudah beli di bawah, kenapa dibawa ke bawah lagi? Bersyukur teman-teman bisa di harga murah lagi gitu kan. Nanti average lagi pas EMA 10-nya sudah mulai di atas candle gitu kan. EMA 10-nya di bawah candle. Nanti teman-teman beli lagi di situ. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi average-nya akan lebih murah lagi gitu kan. Kalau sekarang POCK biarin aja dia ke bawah, ikutin aja EMA 10-nya teman-teman. Sangat mudah teman-teman kalau teman-teman memahami EMA 10. Kenapa EMA 10 di atas artinya downtrend, EMA 10 di bawah artinya uptrend. Perhatikan EMA 10 ya, semuanya nih di atas kan. Pasti dia downtrend gitu kan. Tapi kalau EMA 10 di bawah perhatikan kan ke atas. Ya, teman-teman seperti itu. Kalau sudah
Ada yang seperti ini, teman, ini kan sejarah teman-teman. Perhatikan ini sejarah nih. Beng ke atas. Jemput teman jangan beli di atas. Ke bawah lagi kan? Beng ke atas lagi kan? Sejarah nih. Sejarah ke bawahin. Perhatikan teman-teman. Beng lagi ke atas kan. Nah, juga mungkin sejarahnya kan seperti itu. Dia biar aja ke bawah dulu. Nanti setelah ke bawah cukup, ya, tiba-tiba beng. Nah, itulah yang saya tidak pernah tahu teman-teman ini kapan untuk ngangkatnya. Jadi teman-teman yang nanya, kapan kasih arah sama ARB? Hanya bandar yang Tuhan aja yang tahu teman-teman ya. Karena kita ke sebenarnya itu hanya bisa mengalisi aja di mana kenaikannya, di mana penurunannya. Udah saya seperti ini nih. Kalau teman-teman ngikutin si kepala merah, perhatikan di sini, kepala merah ada nongol, kejemput kan sama si kepala merah lagi, ya. Terus kepala merah nongol lagi di sini kan, kejemput kan di sini kan. Nah, ini kepala merah lagi. Harusnya secara teori, ya, teori kepala merah ini kejemput teman-teman ya. Ini juga dalam posisi untuk 10 tahunan kalau di angka sini masih cenderung setengah agak mahal, setengah mahal lah ya. Mahalnya banget ada di angka 397 ya, 397. Jadi teman-teman di sini masih ada kesempatan untuk ke atas. Kalau teman-teman istilahnya kalau mau ke bawahin lagi, lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja. Kalau teman sudah terlanjur beli gitu ya, udah lebih baik teman-teman average nanti setelah MA10 di bawah candle. Saya juga punya tahanan di angka 183 ya untuk VOCK ini. Oke, teman-teman, apakah tanda-tanda kenaikan sudah ada? Sudah, teman, perhatikan di sini ya. Ini tanda-tanda kenaikan dikit kemarin, teman-teman, di angka 249. Biarkan dia mengikuti dulu iramanya, biar ke bawah dulu karena bandar pinginnya seperti itu. Perhatikan bandar port lokal, teman-teman, bandar lokal ke bawah. Tapi bandar foreign akumulasi. Nah, ini yang menjadi bagus, teman-teman, ketika bandar lokal ngejual, ternyata bandar foreign akumulasi. Itulah menjadi pertanda ini emiten sedang diakumulasi sama bandar. Per hari terakhir aja kemarin dia ngambil 13 Desember itu sekitar 9 jutaan ya, walaupun 9 juta itu duit teman-teman ya. Kita lihat deh untuk tanggal 26 Novembernya. No, foreign aja ngambil 26 November teman-teman ya. Siapa yang ngambil untuk foreign? Ya ada AK, ada OD, ada YP. OD sudah scalpingan, tinggal AK doang. CC juga sudah keluar. Meninggalkan si AK 4,3 ribu lot ya. Nah, lumayan teman, si AK itu kadang-kadang kecenderungan suka sama seperti CC gitu ya. Tapi ada kecenderungan seperti BK juga, dia suka jualan di bawah. Nah, mudah-mudahan sini si AK ini bisalah memainkan peran di FOG ini ya. Si AK juga sama 4,9 jual 5,6 561 ya. Tuh CC beli 26 jual 25, artinya si CC sebenarnya jual beli teman-teman. Kalau si AK cenderung ngambil agak lumayan gitu ya. Oke teman-teman, untuk FOG itu kalau nyanyi ke depannya tunggu aja dulu konfirmasi teman-teman. Untuk MA10-nya sudah mulai di bawah karena itu tanda-tanda akan ke atas lagi. Dan tanda-tanda kenaikannya sudah terlihat jelas di sini ya, di angka 248, target ke 349. Turunin dari target berapa? 5 sampai 10 tik. Itu mungkin akan kekejar teman-teman ya, untuk teman-teman yang kejemput. Yang baru beli tunggu nanti teman-teman, jangan sampai kayak teman kita tadi. Lihat video shotnya aja, harusnya teman-teman video shot nih. Berarti kan udah ada tandanya, berarti sudah ditandain sama saya, berarti sudah dibahas gitu kan. Bukan untuk rekomendasi harus beli gitu. Nggak apa-apa teman, itu kesalahan saya kok tidak memberikan keterangan ya. Lanjut, BP udah, FOG udah, SMRA ya, SMRA, Sumarekon, mana SMRA? Nah, SMRA lagi downtrend tuh. Ini teman-teman kita juga belum ngupdate lagi nih, yang nanyain dari awal nih. Kenapa ini garis ini sudah ketembus tapi belum dihapus? Kita hapus ya. Ya, kita nih tanda penurunan ya, kita hapus ya. Tanda penurunan kita hapus. Udah ya, kita cek lagi. Apakah ada di bawah ada tanda penurunan? Perhatikan teman-teman, kita lihat dulu ke bawahnya. Nah, ini ada support teman-teman, gap ya, gap dikit di sini. Nah, dikit lagi gap teman-teman ya. Di angka berapa ini? Di angka 499-nya ya. Apa ke bawah ada? Kita lihat di sini ada si ekor merah nih teman-teman, ekor merah di 480, yaitu ekor merahnya ada di sini ya, 480. Ada lagi ke bawahnya. Kita cari tanda-tanda penurunan dulu teman-teman, karena lagi downtrend. Kita cari di mana letak untuk dia turunnya. Sini ada nggak? Nah, udahlah, cukup segini ya teman-teman, cukup segitu dulu ya. Tunggu.
Nah, untuk SMRA teman-teman ya, ini juga target kenaikan sudah ditembus ya, biarin aja. Kita hapus. Oke, udah dihapus ya. Nah, teman-teman, kalau perhatikan kita lihat dulu kenaikan dulu ya. Kenaikannya bisa ke angka sini. Ini ada si kepala merah, teman-teman ya. Nah, saya bilang dari kenaikan berapa? Turun berapa tik? 5 sampai 10 tik ya. Kalau enggak 2 tik, 3 terserah teman-teman lah, yang penting turunin dulu. Nah, ada di sini nih. Di angka 636, di angka 732 ya. Perhatikan nanti teman-teman untuk arah kenaikannya. Sini ada gap dikit ya di angka berapa nih? Di angka 680 ya, itu tanda-tanda kenaikan juga. Apakah di sini ada? Ada teman-teman, di angka bawahnya di MA 200-nya ada di angka 580. Nih, tanda-tanda kenaikan dulu, tadi itu penurunan. Terus di bawah dikit ada tanda-tanda kenaikan, ada teman-teman di angka 549. Nah, ini perhatikan teman-teman ini angka-angka kenaikannya ya. Kalau sekarang bagaimana? Biarkan saja dia downtrend. Karena ini belum saatnya teman-teman untuk average. Kapan saatnya average? Nanti MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Perhatikan nanti ini penurunan 497 kejebol enggak. Mudah-mudahan dia mantul di sini sideways sebentar, nanti perhatikan MA10-nya. MA10 sudah mulai di bawah candle, itu tanda-tanda akan ada kenaikan. Walaupun gagal teman-teman sudah ngambil di bawah ya. Walaupun gagal teman SMRA. Kenapa harus MA10 di bawah? Karena itu biasanya tanda-tanda kenaikan. Saya bilang trading itu kita bikin simpel, teman-teman. Kalau gagal naik ya udah, artinya kita harus memberikan rencana yang baru gitu kan ya. Target penuh sampai ke 341 ya. Saya ke angka 480 aja lah, jangan jauh-jauh ya. Nanti kalau udah kejeblos 480 baru kita bahas lagi. Nah, SMRA biarin aja teman-teman, biarkan dia istilahnya. Kita kan kemampuan kita hanya beli 1 sampai 2 kali sampai 3 kali gitu kan. Kalau saya beli sekitar 3 kali gitu kan. Saya sudah ukur untuk pembeliannya itu ketika MA10 di bawah, di bawah candle, yaitu tanda-tanda akan kenaikan biasa seperti itu. Dan nanti si MA10-nya harus moncong ke atas. Jangan sampai lagi moncong ke bawah. MA10 kan masih downtrend, cuma kenaikan sementara itu. Nah, ya MA10 juga harus berada di moncong ke atas teman-teman ya. Nah, ini lagi ada pembuangan dari bandar lokal, dan bandar lokal cenderung ngebuang terus. Nah, pembuangan bandar lokal ini diambil sama poren. Nah, kekuatan poren ada ngambil di harga berapa aja. Ketika dia nanjak dia ambil, ketika di atas dia ambil, ketika dia ke bawah dia ambil. Artinya lagi akumulasi. Kita perhitungkan teman-teman, kalau poren ngambil dari harga bawah, terus dia memaaf harga ke harga atas, terus dia ngambil ke harga bawah, minimal dia punya harga di 3/4-nya ya. Atau contoh di sini pucuk di sini, nah minimal si poren itu punya harga di sini teman-teman ya. Bisa jadi di angka 500-an ataupun di bawahnya. Atau enggak, si poren itu kan ngambil dari bawah teman-teman, dari sini contohnya dari sini nih. Bukan dari bawah banget ya. Nah, poren itu punya harga di bawah sini, punya harga di atas. Jadi banyak sekali poren itu harganya. Kadang dia punya di atas, kadang di bawah. Yang atas bagaimana cara keluaran? Dengan average. Suka dibikin shadow ya, suka dibikin shadow. Perhatikan shadow sini nih. Ketika si poren ngejual, pasti dibikin shadow ke bawah kan? Perhatikan ya, ketika dia mau keluar dibikin shadow ke bawah ya, di sini nih. Kenapa? Dia untuk meng-average teman-teman. Dan pinter kalau untuk si poren itu meng-average-nya pinter teman-teman ya. Oke, untuk SMRA ini lagi dibuang sama bandar lokal dulu, terus bandar poren akumulasi ya, ada akumulasi dua hari ini jualan biarin aja, karena pembeliannya lebih besar daripada penjualannya. Untuk 10 tahunan perhatikan dia cenderung sebenarnya downtrend, ya, dia berasa uptrend cuman tidak kuat. Ini juga sama kemarin mau tidak bisa melewati 733-nya ya. Jadi dia bawa ke bawah lagi, sekarang dalam posisi murah teman-teman. Posisi murah, tapi tidak murah banget ya. Pengen murah bangetnya mungkin di angka 3295 ya. Jadi nanti di angka 480 udah murah. Tapi kalau mau naik teman-teman perhatikan nanti MA10-nya. Jangan tergoda dengan kenaikan sementara. Mau kan kenaikan sementara nih. Lebih baik biar nggak apa-apa dia naik ke atas sedikit, tapi MA10 sudah menuju ke atas. Nah, itu tanda-tanda untuk kenaikannya. Karena seperti ini kan. Turun kan, nah MA10 udah menuju ke atas kan, nah mungkin teman-teman bisa di sini ya. Kalau lagi uptrend begini jangan pedulikan ada gap teman-teman, kecuali kalau ya udah naikin aja karena posisi juga udah di bawah gitu kan, udah di bawah banget teman-teman. Berarti kan ketika downtrend nih, tang, contohnya MA10 di sini teman-teman ya, beli teman di sini, waduh malah langsung ke bawah lagi teman-teman. Lihat aja berarti kan di sini. Kalau kita lihat ukur jaraknya teman-teman dari sini, contohnya ke angka sini ya, ke sini nih.
hanya berapa persen untuk kenaikannya. Hanya 5%, kalau saya 5% saya tidak akan average, teman. Minimal saya average 15%, 20% gitu kan baru average. Kalau cuman istilahnya 5% tidak akan saya average. Dan kecenderungan saya ngambil ibu, biarin aja. Kalau 5% itu kan saham itu wajar, teman-teman, naik turun itu wajar. Makanya kenapa harus ambil di bawah itu, ini sudah mulai bagus di bawah, teman-teman. Ini sudah mulai bagus di bawah. Artinya teman-teman kesempatan kalau yang baru beli ataupun average ini di bawah, cuman nanti tunggu konfirmasi. Kalau saya tunggu konfirmasi bukan dari harga, teman-teman. Saya kadang-kadang oke, harga 500, contohnya 500 gitu ya. 500 berapa nih? 500 pas gitu kan. Wah, udah di bawah nih 500 pas. Saya tidak akan cenderung ngambil walaupun sudah di bawah. Lebih baik saya nunggu konfirmasi si MA10 sudah mulai di bawah candle, terus dia ke atas gitu kan, menuju ke atas walaupun di 510 atau 515, kecenderungan kita tahu dia akan ke atas. Tapi kalau gini kan masih konfirmasi ke bawah. Andai kan saya bilang 510 itu ke bawah lagi, toh saya udah ngambil di bawah kok. Saya tunggu 5%, 6%, 10%, 20%. Nah, 20% udah mulai siap-siap lagi tuh. Kapan saya ngambilnya? Ketika MA10 lagi berada di bawah candle. Ya, seperti itulah teman-teman kalau saya mengaverage ya. Kalau baru 5 sampai 10%, kalau 5% itu saya masih santai, teman-teman. Malahan 10% aja masih santai. Kenapa? Cuma 10, paling berapa tarikan juga udah kejemput lagi kalau niat mau keluar mah gitu kan. Karena pinginnya saya itu agak lumayan gitu kan. Cuma kalau average-nya 10%, 10%, cuman kita paling turun 5% doang. Masih kecil. Tapi kalau 15%, paling 7% atau enggak kalau 20% gitu kan, bisa minimal istilahnya average saya di minimal di bawah 10% gitu kan. Oke, teman-teman, untuk SMR seperti itu ya. Jadi SMR itu lagi dibuang sama Bandar Loka, dipungut sama Foreign, kecenderungan dia ke bawah, tunggu konfirmasi MA10 di bawah candle, itu akan lebih baik lagi. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman, ciao ya.